Ya, baik Pak Johan, nanti kita ada 5 modul ya untuk sesi siang hari ini. Ya. Tetapi karena kita dibatasi waktu sampai pukul 17 dan nanti kita di pertengahan mungkin akan ada break untuk sholat asar mungkin ya, sekitar 15 menit Pak Johan. Ya. Jadi nanti dari pukul 14 ini nanti sampai pukul 15, kemudian nanti kita break 15 menit, begitu ya Pak Johan ya? Siap, Prof. Nah, okay. Untuk modulnya nanti Desember, Januari, Februari sampai Maret ya? Ya, nanti kita lihat waktunya Prof. Okay. Ini menarik sekali Pak Johan karena materinya sesuai dengan bulan-bulan yang betul sekali. Ya. Baik, silakan Pak Johan Yoga untuk bisa melanjutkan kembali paparan materi yang sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sony. Ya. Jadi teman-teman semua udah pada balik semua ya. Jadi kita melanjutkan apa yang kita sampaikan dari pagi tadi sampai jam 11.30. Jadi jadwal kita sore ini nanti sampai jam 17. Oke, izinkan saya share screen. Nah, jadi kita melanjutkan lagi ini pembahasan sedikit apa hubungan dari growth mindset dengan organ yang paling penting dalam tubuh kita. Nah, tapi sebelumnya saya mau bawa cerita untuk bapak-bapak semuanya. Mari kita lihat bapak. Ya. Apa jam-jam segini orang merasa mengantuk ya? Nah, apa hubungannya dengan otak? Itu ternyata semuanya kontrolnya di otak teman-teman. Ya. Jadi teman-teman lihat ya, ada 4 gelombang otak namanya brainwave. Ini kira-kira gambarnya. Jadi ketika teman konsentrasi tadi, ketika lagi mengikuti modul 1-2, teman-teman berada di kondisi namanya beta. Beta itu fokus. Sehingga gelombangnya teman-teman lihat ya, rapat gelombangnya. Kemudian kita istirahat, sholat, makan, ya, kita masuk ke alpha. Alpha ini disebut namanya relax, ya, relax wave. Oke. Nah, ini bahayanya relax wave ini, teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengendalikan relax wave itu, dia jatuh ke sini, masuk ke sana, ya, drowsy namanya. Drowsy itu adalah sleepy, ngantuk, ya. Nah, saya yakin teman-teman sebagian ada di sini sekarang nih, ya. Karena itu harus ditarik dia ke sini. Karena kalau enggak, kenapa? Dia bisa bablas sampai di sini. Ini adalah gelombang Z namanya. Zzz, tidur semua kita. Ya. Jadi teman-teman sekarang mengetahui ya, ternyata yang mempengaruhi kita mengantuk di siang hari itu adalah gelombang otak kita. Maka tuh mari sekarang teman-teman bertekad buka itunya, workbooknya, ya, siapkan penanya supaya kita tidak jatuh kepada theta dan bablas ke delta. Kita tarik lagi ke alpha, nanti lama-lama kita tarik lagi ke beta supaya nanti kita fokus. Ya. Saya akan memulai presentasi saya siang hari ini dengan meminjam tadi istilah dari Profesor Margono tadi sebelum beliau meninggalkan kita tadi. Beliau mengatakan apa? Otak kiri, otak kanan. Ini otak kiri, otak kanan. Ya. Kalau kita bicara otak kiri, otak kanan, saya terpaksa mencari slide saya yang lama-lama ini. Ya. Ini sebenarnya saya tidak tampilkan di sini karena kita tidak berbicara ini, tapi karena tadi Prof. Margono sudah menyampaikan, ternyata teman-teman, mindset ini kalau ditarik lagi ke belakang, ya, ABCH-nya itu ternyata dipengaruhi oleh brain dominan kita. Maka ABCH orang berotak kanan itu akan berbeda dengan ABCH orang berotak kiri. Beda sekali. Maka itu kita kadang-kadang lihat juga anak kita ya. Ada anak kita 2 orang, ya, yang sulung sama yang bungsu kok attitude-nya berbeda banget. Behavior-nya berbeda banget. Karakternya berbeda banget. Padahal pabriknya sama. Ya, pabriknya sama, bapaknya sama, ibunya sama. Rumah sakitnya mungkin sama juga. Tapi kenapa dia bisa berbeda dari segi attitude, behavior, karakter, habit?
itu dipengaruhi oleh apa yang disebut namanya brain dominant. Brain dominant. Oke. Jadi kalau kita lihat brain dominant, teman-teman, saya bawakan sebuah gambar lagi, teman-teman. Ini gambar otak asli. Ini original ini. Baru diambil dari restoran Padang sederhana ini. Ya, restoran Padang sederhana. Ya, Prof Yanto ya. Ini enak kalau di restoran sederhana ini. Ya, inilah otak. Otak kalau dilihat dari penampang sampingnya, ya, ini ternyata memang ada dua belahan. Disebut namanya hemisfer, ya, brain hemisphere. Ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Oke? Dia memang berbeda. Dia memang berbeda. Jadi kalau kita punya anak yang berotak kanan, dia tuh lebih senang dengan menggambar, mewarnai, musik, olahraga. Kalau kita punya anak berotak kiri, dia lebih suka dengan menulis, membaca, matematika. Dan ini memang tidak bisa dipersatukan. Memang kita berharap sih ada terjadi dua-duanya begini. Tapi nggak selalu bisa. Ya. Itulah teman-teman, ada seorang pemenang hadiah Nobel, dia mendefinisikan apa perbedaan otak kiri dan otak kanan. Maka disebut di sini namanya adalah left dominant sama right dominant. Ini materi ekstra saya gara-gara nih Prof Margono, saya diprovokasi untuk menampilkan materi. Pertama adalah ini. Otak kiri itu suka dengan kata-kata, word. Maka tuh mereka belajar bahasa asing juga cepat. Otak kiri suka dengan hitung-hitungan. Maka tuh mereka kuat di matematika. Kemudian berikutnya lagi, orang bisa menggambar. Jadi kalau menggambar itu lebih banyak bermain dengan garis-garis saja. Maka tuh kalau orang berotak kiri, gambarnya adalah pasti gunung 2, matahari 1. Udah, itu gambar standarnya tuh. Ya, gunung 2, matahari 1. Kemudian orang berotak kiri itu teratur, rapi. Maka tuh mereka kalau punya data, dibikin daftarnya, listnya, tabelnya. Kemudian mereka punya logika yang tajam, analisis yang sangat bagus. Maka biasanya anak-anak begini, anak-anak yang pintar di sekolah, IPK-nya tinggi ini, IPK-nya tinggi. Ya. Lalu bagaimana dengan otak berotak kanan? Dia kurang menyukai baca-membaca. Dia lebih suka bermain musik, drama, rhythm. Okay? Dia kurang suka hitung-menghitung. Dia lebih suka warna-mewarnai. Maka teman-teman lihat ya, walaupun dia nggak bisa matematika, tapi itu catatan matematikanya sangat indah. Rumus itu diukir sama dia. Ya, penuh warna-warni. Walaupun dia nggak ngerti ya, Prof. Walaupun dia nggak ngerti, tapi rumus itu diukir sama dia. Udah. Dia pintar menggambar. Gambar-gambarnya bagus. Ya, tapi orangnya agak selebor sedikit. Coba lo. Kamarnya kayak kapal pecah. Ya, berserakan. Kenapa? Karena dia berpikirannya bukan seperti list, tapi dia berpikirnya seperti map. Maka tuh kalau ujian peta buta, anak otak kanan udah pasti hebat. Nggak ada lawan. Kenapa? Peta itu udah bisa direkam di kepala dia. Karena mapping itu adalah kekuatan dia. Kalau disuruh dia pakai logika, dia suka pakai imajinasi. Maka tuh imajinasi anak-anak berotak kanan itu bagus. Kalau disuruh dia analisis, malah dia suka melamun. Maka terkesan anak-anak kanan tuh males. Ya, kerjanya cuma nyoret-nyoret doang. Nah, inilah teman-teman, realita yang harus kita terima. Bagaimana memang Allah memberi kepada kita ada dua jenis otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Tentu kita berharap seandainya bisa ini dikombinasikan, disinergikan. Nah, ini populasinya nggak banyak. Coba ada teman-teman ya yang pernah jadi dosen ya. Mana ada anak ya jago matematik, jago kimia, fisika, jago menggambar. Jarang. Jago menyanyi, jago olahraga. Ada, tapi populasinya sangat sedikit. Nggak banyak. Itulah realita. Oke? Nah, supaya kita nggak ngantuk, teman-teman, mari kita tes diri kita sendiri. Kira-kira kita otak kiri atau otak kanan? Caranya gampang. Oke, teman-teman. Mari katupkan tangan kita. Katupkan. Ayo, angkat tangannya. Katupkan. Oke? Katupkan. Lihat ibu jari ke tangan mana yang ada di atas. Kalau di atas tangan kiri, artinya otak kanan. Kalau di atas tangan kanan, artinya otak kiri. Karena dia berlawanan. Nah, jadi teman-teman, secara praktis sudah bisa melihat, ya, kira-kira saya di dominan mana ya? Ini akurat.
Ini cukup akurat. Coba teman balikin juga nggak baik, ya, nggak bisa ganti dia, ya. Jadi caranya adalah kalau di atas tangan kiri artinya otak kanan, kalau di atasnya tangan kanan artinya otak kiri. Oke teman-teman. Nah nanti kalau mau tes yang sebenarnya, saya punya tesnya itu. Ya ada kuesionernya yang bisa menentukan kita bahwa apakah kita dominan kiri atau dominan kanan. Ya. Nah ini sedikit aktivitas di siang hari ini dalam rangka membawa kita tidak jatuh ke theta, tapi masuk ke alpha, masuk ke beta lagi. Oke teman-teman, mari sekarang kita lanjutkan materi kita yang tadi pagi terputus. Sekarang akan masuk pada apa yang disebut namanya neuroplasticity. Ya, neuroplasticity. Ya. Jadi neuron kita tuh benar-benar seperti plastik. Ya, apa artinya plastik tuh? Lentur. Tinggal menyesuaikan bentuknya. Ya, plastik, plasticity. Oke. Mari sekarang kita ambil lagi neuron kita tadi teman-teman. Ya, neuron kita. Ada kemana yang konduktornya, ada isolatornya. Oke. Ketika aliran listrik mulai mengalir dari sini sampai di sini, ya, menghantarkan sinyal elektrik, yang terjadi adalah apa? Mulailah informasi-informasi itu berpindah. Informasi berpindah. Mulailah dia membentuk hubungan-hubungan baru antar neuron yang kita sebut sinap. Nah, sekarang mari kita simpulkan teman-teman. Kalau sudah terjadi berbagai sinap-sinap di otak anak-anak kita, begini bentuknya teman-teman. Ya, gini. Sehingga nanti brainstem kita, batang otak kita akan bekerja dengan keras. Maka itu orang kalau kena stroke teman-teman ya, kalau kena brainstemnya itu boleh dikatakan tidak ada harapan lagi untuk sembuhkan. Karena ini transportasinya itu macet. Transformasinya macet. Ya, ini terputus ini. Kalau brainstemnya yang kena. Oke. Jadi ini kira-kira bentuk visualisasi ya kalau otak anak-anak kita tuh teraktivasi. Sekarang muncul pertanyaannya, bagaimana mengaktifasi otak? Nah, mari kita lihat teman-teman. Ya. Jadi neuroplasticity ini adalah apa? Otak mampu mengubah dirinya dengan cara membuat jalur-jalur baru lewat akson. Mungkin dari akson itu nanti membentuk apa yang disebut namanya sinap. Ya. Seorang yang banyak belajar akan banyak jalur-jalur yang dibentuknya. Orang yang kurang belajar akan makin sedikit jalur-jalur yang dibentuk olehnya. Saat mempelajari materi-materi baru, rasa lebih sulit. Kenapa? Karena neuron lagi merintis membuat jalur baru. Sama nih orang lagi pembebasan hutan, teman-teman. Pasti transportasinya agak terhambat. Kenapa? Banyak belukar, ya banyak pohon-pohon yang harus dipotong. Nah, itulah prinsipnya otak kita bekerja. Inilah yang diambil oleh growth mindset sebagai dasar ilmiah dari kenapa dia mengatakan kalau kamu mendapat tantangan, mendapat halangan, jangan pernah menyerah. Coba lagi, coba lagi. Kenapa? Kalau coba lagi, kita akan makin sering melewati sebuah jalur. Dan berita bagusnya adalah apa teman-teman? Kalau kita lebih sering melewati sebuah jalur, sinyal elektrik yang akan dikirim itu lebih cepat dan lebih banyak. Kenapa? Karena isolatornya berupa myelin itu akan lebih tebal. Sehingga berfungsi sebagai isolator yang sangat baik. Sehingga yang dikirim oleh inti sel ke akson terminal itu hampir 100% sampai. Karena ini transporternya sangat bagus. Nah, karena itulah teman-teman, kita sekarang menggunakan prinsip neuroplasticity ini untuk pembelajaran. Ya, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik harus tahu ya bahwa ketika anak-anaknya mendapat kesulitan, itu otaknya lagi bekerja keras untuk membuat jalur baru. Ya, seperti Pak Jokowi bikin jalur baru untuk tol, itu kan awal-awalnya kan pasti kerja berat dulu. Ya. Tembus gunung, tembus bukit, ya, potong pohon, bikin jembatan. Ternyata hal yang sama juga terjadi di otak kita. Ketika kita mendapat hal-hal yang baru, otak kita akan membentuk jalur-jalur baru dulu. Saya mendapat sebuah gambar yang dikirim oleh teman saya, teman-teman. Ini kira-kira visualisasinya. Misalnya kita lagi membuka hutan. Apa yang terjadi? Di awal-awal kita masuk ke hutan ini, pasti hambatan-hambatan yang terjadi. Karena apa?
jalannya belum ada, petunjuk arahnya belum jelas. Apa yang terjadi kalau kita udah melewati rute ini 3-4 kali? Lama-lama kita udah terbiasa dengan medannya. Kadang-kadang malam pun tanpa adanya lampu, masih bisa sampai juga kita. Kenapa? Jalurnya udah demikian akrab dengan kita. Nah, maka itulah teman-teman, Carol Dweck mengatakan, ya, kalau kita mendapat kesulitan, jangan pernah katakan saya tidak bisa. Selalu katakan apa? Saya belum bisa. Kenapa saya belum bisa? Karena saya lagi merintis jalan baru. Keyakinan seperti inilah yang perlu dipegang oleh seorang pendidik, baik guru maupun dosen. Karena apa? Karena anak-anak kita itu sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bodoh. Yang adalah anak-anak yang kadang-kadang cepat mendapat jalan baru, kadang-kadang lambat mendapat jalan baru. Nah, inilah prinsip neuroplasticity yang menjadi dasar untuk kita dalam mengembangkan apa yang disebut namanya growth mindset kita. Growth mindset kita. Oke? Saya bercerita sedikit teman-teman. Jadi Profesor Carol Dweck ini di Stanford University punya seorang teman. Bukan teman lah, dulu mahasiswanya. Namanya Joe Boller. Joe Boller ini adalah sekarang menjadi profesor matematika di Stanford University. Apa penelitian dia, teman-teman? Lewat buku yang disebut namanya Mathematical Mindset. Dia meneliti apa yang terjadi di otak ketika anak-anak mendapat soal yang sulit. Bahkan melakukan kesalahan. Apa kata beliau? Saat membuat kesalahan, aktivitas otak anak akan terpicu. Ya. Tapi sebaliknya, ketika mereka mendapatkan jawaban yang benar, itu otaknya boleh dikatakan tidak banyak aktivitasnya. Tidak banyak aktivitasnya. Nah, maka itu nanti teman-teman di bab 8 kita akan belajar ilmu yang dikembangkan oleh Profesor Manu Kapur namanya. Itu apa yang disebut namanya adalah productive failure. Ya, productive failure. Justru yang failure itu yang produktif. Lawannya adalah apa? Unproductive success. Jadi kita sebagai dosen, sebagai guru ya teman-teman, sangat perlu mengetahui prinsip otak ini. Karena dia kadang-kadang paradoks. Ya, paradoks. Kenapa paradoks? Ya inilah paradoksnya. Productive failure sama unproductive success. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Untuk siswa yang punya growth mindset, kesalahan itu akan mempengaruhi pertumbuhan otaknya secara signifikan. Inilah yang disebut Profesor Manu Kapur adalah productive failure. Dia bikin kesalahan, justru memicu otaknya. Nah, ternyata teman-teman ya, matematika itu sebenarnya pembelajarannya sulit karena apa? Konsepnya agak salah. Pelajaran matematika seharusnya fokus kepada prosesnya, bukan demonstrasi penguasaan konsepnya. Kenapa? Kalau prosesnya dapat, konsepnya otomatis dapat. Tapi sekarang lebih banyak adalah demonstrasi konsep. Nah, sehingga terjadi apa? Konsepnya bisa, tapi prosesnya nggak dapat. Oleh karena adalah, menurut Profesor Joe Boller, matematika ini punya dua peran penting. Ya, dua peran penting. Yaitu pelajaran performa dan pelajaran proses. Nanti ini kita akan bertemu di bab 8. Ya, ada sebuah sistem yang disebut namanya sistem target yang diciptakan oleh Carol Ames. Ternyata Carol Ames itu adalah dekan di MSU College of Education, tempat Prof Yanto menimba ilmu sekian puluh tahun yang lalu ya, Prof ya. Ya. Tempat disiksa. Tempat disiksa itu, tempat disiksa di Godlock gitu ya. Nah, ternyata di sana ada menemukan sebuah sistem yang sebut namanya adalah target system. Target itu adalah itu singkatan dari 6 langkah. Nah, di sana membedakan adalah apa target performa, apa target proses. Sehingga bisa dilihat teman-teman ya, kalau target performa itu adalah apa? Mendapat nilai A dalam bahasa Inggris. Itu namanya target performa. Ya, sebaliknya target proses artinya apa? Lancar berbahasa Inggris. Kita lihat teman-teman, pembelajaran bahasa Inggris kita. Banyak anak-anak yang dapat nilai A dalam bahasa Inggris tidak bisa berbahasa Inggris. Setuju nggak teman-teman? Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, dapat A dalam bahasa Inggris, tapi ketika diajak berbicara bahasa Inggris, tidak bisa. Nah, kenapa? Target performanya tercapai,
target prosesnya tidak tercapai. Inilah salah satu penerapan growth mindset itu yang paling sukses saat ini adalah di bidang matematika. Sehingga muncullah sebuah buku namanya Mathematical Mindset, di mana Profesor Carol Dweck memberikan kata sambutannya. Karena apa? Ini diciptakan ditulis di Stanford University, ya Stanford University. Nah, sehingga ketika mereka belajar matematika, mereka punya semboyan-semboyan, punya quote-quote nih, ya seperti intelligence can grow as long as I continue to make an effort. Okay, making mistake is no big deal because mistake are opportunity to grow. Jadi anak-anak yang belajar matematika diberi intervensi dulu kepada mindsetnya. Supaya apa? Supaya ketakutan orang kepada matematika itu berkurang, bahkan bisa hilang. Ya, bahkan bisa hilang. Karena apa? Mindsetnya yang diubah. Disebut namanya adalah mindset intervention. Oke, teman-teman, ini kira-kira ujung dari apa yang diteliti oleh Joe Boller. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir di bab 3 kita, apa yang disebut namanya brain-based learning. Brain-based learning ini sekarang adalah pembelajaran abad 21. Karena pembelajaran abad 21 itu akan cenderung kepada penggunaan otak sesuai dengan cara kerjanya. Apa yang dimaksud dengan brain-based learning? Pembelajaran berdasarkan cara mekanisme alami kerja otak manusia. Pembelajaran bertujuan agar proses pembentukan sinap bisa optimal. Maka itulah semua guru, teman-teman, diajar neuroscience. Ya, semua guru diajar neuroscience. Bukan hanya orang biologi aja yang belajar neuroscience. Bukan hanya dokter aja yang belajar neuroscience. Tapi guru, dosen, pendidik harus memahami neuroscience. Supaya apa? Supaya dia bisa mengaktifasi otak anak didiknya dengan baik. Kemudian aktivitas membaca, mencari kata kunci, merangkum dengan kategori dan hierarki, persis seperti neuron bekerja. Dan yang terakhir adalah apa? Materi pelajaran diatur agar sesuai dengan ritme kerja otak, agar informasi itu tersimpan di long term memory. Masih ingat teman-teman, apa bagian otak yang menyimpan long term memory? Hipokampus. Ya, hipokampus. Kalau teman-teman lihat gambar otak tadi, hipokampus. Jadi, dengan dasarkan prinsip kerja otak, seorang guru, seorang dosen bisa mengarahkan pembelajarannya itu sesuai dengan ritme kerja otak agar informasi itu bisa langsung masuk ke long term memory. Ya, bisa langsung masuk ke long term memory. Oke. Maka itulah teman-teman, sore hari ini saya ingin memberi sedikit tambahan yang sebenarnya pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan saya ke UNY dulu. Ya, termasuk juga TOT dulu bulan Februari bulan April tahun 2018. Ya, 100 orang mengambil sertifikasi dulu, termasuk juga Pak Rektor kita. Ya, malah Pak Rektor kita yang ketua panitianya dulu. Ya. Nah, jadi yang kita sebut namanya TOT Mind Map Based Learning. Kenapa Mind Map ini dianggap salah satu cara mencatat yang paling efektif? Karena cara dia mencatat itu persis mirip dengan cara neuron bekerja. Persis seperti cara neuron bekerja. Ya. Sehingga otak kita itu kan bekerja secara radian namanya. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, maka neuron kita itu akan bekerja seperti ini. Mencari jalur baru sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya paham materinya. Supaya paham materinya. Inilah yang kita sebut namanya radiant thinking. Oke? Radiant thinking. Dan radiant thinking itu apa yang terjadi, teman-teman? Setiap ada informasi yang masuk, maka informasi itu akan dikelompokkan oleh otak kita. Akan dikelompokkan oleh otak kita. Nah, seperti kita pakai Zoom pagi ini. Ya, ada yang masuk Zoom 01, 02, 03, 00. Dikelompokkan. Kenapa kita kelompokkan? Supaya mudah diatur. Ya, supaya mudah diatur. Sehingga pengelompokan. Inilah yang disebut namanya kategorisasi. Ya, kategorisasi. Ya. Lalu, mengapa kategorisasi ini penting buat otak kita? Karena setiap informasi yang kita baca, misalnya teman-teman baca buku ya, di buku. Baca buku. Ya. Ketika dia dibaca, informasinya dimasukin ke otak, bentuk informasi itu tidak lagi linier. Tapi akan dibentuk menjadi bagan-bagan seperti ini. Dibentuk menjadi bagan seperti ini. Kalau dalam waktu 24 jam, otak kita tidak berhasil membuat bagannya, apa yang terjadi, teman-teman? Anak-anak itu tidak akan paham apa yang dia pelajari. Tidak paham. Nah, kata dia bilang, waduh, saya nggak ngerti apa yang diajari dosen tadi.
Karena apa? Di otak dia tidak bisa mengkonversi informasi linear menjadi informasi neuron. Ya, karena informasi neuron itu berbeda dengan informasi linear. Nah, inilah yang menginspirasi Profesor Tony Buzan untuk menciptakan sebuah alat yang disebut namanya mind map. Ya, mind map. Nah, mind map itu dianggap adalah alternatif dari catatan linear. Nah, coba teman-teman lihat ya. Kenapa anak-anak kita di rumah kalau baca yang ini itu betah banget. Nggak disuruh pun dia mau baca. Tapi kalau yang ini big no-no. Big no-no. Ya, nggak suka dia baca yang ini. Tapi kalau yang baca di ini komik sangat suka. Ini adalah efek dari radian thinking tadi. Kalau mereka melihat skematik seperti mind map ini, radian thinking-nya bekerja. Sementara kalau dia lihat tulisan yang lurus seperti ini, itu yang dia lihat adalah tumpukan kata-kata yang tidak ada polanya. Maka itu akibatnya apa? Yang ini biasanya kita ubah dulu menjadi begini. Nah, kita ubah lagi begini. Supaya apa? Supaya bentuknya itu sesuai dengan neuronnya. Jadi seperti kita lagi gini, ngecas HP kita nih. Coba, gimana kalau ngecas HP nggak pakai adaptor? Ya, nggak mau masuk listriknya. Demikian juga dengan informasi yang ada di otak. Ya, kalau bentuknya linear dia nggak bisa masuk. Maka itu diubah dulu bentuknya menjadi non linear. Nah, oleh karena itulah teman-teman, kita membuat mind map ya. Kita bikin pusatnya dulu ya. Kemudian kita bikin disebut namanya kategori-kategorinya. Ya, dikelompok-kelompokkan. Kalau dia buku ini bentuknya bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya ya. Bab 5, bab 6 ya. Kemudian di setiap bab itu ada sub-bab-sub-babnya. Persis sesuai dengan cara otak kita bekerja, persis secara neuron kita bekerja. Adalah prinsip dari mind mapping, teman-teman. Oleh karena itu, kalau kita selesai membuat mind mapping, apa yang terjadi? Informasi itu pasti langsung tempel di kepala kita. Tempel di kepala kita. Ya, ini sedikit tambahan untuk brain based learning. Ya. Lalu, itu pertanyaan lagi. Jika kita lagi mengajar di kelas, bagaimana caranya supaya informasi anak yang kita sampaikan itu langsung pindah ke hipokampus? Langsung pindah ke hipokampus. Nah, caranya adalah apa? Dengan memanfaatkan apa yang disebut namanya emersi resensi. Emersi resensi. Namanya emersi efek, resensi efek. Jadi ketika Bapak Ibu lagi mulai memberi kuliah, itu adalah saat-saat emas. Saat-saat emas, di mana otak anak-anak kita pintunya lagi terbuka. Sampaikanlah di awal itu informasi-informasi yang berguna. Kenapa? Karena setelah itu dia akan menurun. Akan menurun. Sampai di titik nadirnya. Nanti kalau udah mau pulang, naik lagi. Inilah dua prinsip, teman-teman, yang disebut namanya primacy dan resensi. Setelah itu, bagaimana caranya supaya di tengah ini bisa tarik? Kita pakai efek namanya efek imajinasi. Dengan gambar, dengan suara, dengan gerakan. Kemudian kita gunakan efek yang disebut namanya efek asosiasi. Dan efek repetisi. Inilah efek-efek yang bisa digunakan oleh seorang pendidik supaya bisa memindahkan informasi itu langsung masuk ke hipokampusnya anak-anak. Ya, langsung bukan pindah ke catatan. Biasanya terjadilah pindah ke catatan. Kalau ini langsung masuk ke hipokampus. Oke, inilah grafik yang disebut namanya recall during learning. Recall during learning ini punya sebuah teman, ya, namanya ini saya lewat aja. Ada sebuah ini grafik yang menggambarkan berapa kali informasi itu harus diulang supaya dia bisa masuk abadi dia di hipokampus. Diteliti oleh seorang ahli memori, namanya Profesor Herman Ebbinghaus, ya, yang mempelajari apa yang disebut namanya forgetting curve, kurva kelupaan. Kurva kelupaan. Jadi kalau anak-anak menerima informasi di dalam kelas ya, dalam ruang kuliah, dia akan masuk di sini. Tapi dalam waktu singkat dia akan jatuh ke sini. Karena itu harus dilakukan segera repetisi supaya dia balik ke sini.
Setelah itu dia akan jatuh ke sini. Direpetisi lagi, naik ke sini. Habis itu dia jatuh lagi ke sini. Harus direpetisi lagi ke sini. Kemudian jatuh ke sini. Direpetisi sini. Nah, sampai akhirnya dia akan abadi di sini. Masuklah dia ke hipokampus. Inilah teman-teman pengaruh dari ilmu neuroscience kepada dunia pendidikan. Saat ini neuroscience itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Kenapa? Kita sebagai dosen, sebagai guru, kan mendidik itu adalah mengembangkan otaknya anak didik kita. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana cara dia bekerja. Nah, akibatnya nanti akan terjadi begini teman-teman. Ternyata informasi itu teman-teman ya, paling bagus itu adalah apa? Diulang di hari yang sama. Jadi kalau belajar pagi, malamnya diulang sekali. Kemudian diulang besoknya. Kemudian diulang minggu depannya. Kemudian diulang bulan depannya. Dan yang terakhir diulang 6 bulan atau 3 sampai 6 bulan berikut. Maka itu akibatnya informasi itu akan abadi ada di otak kita. Inilah disebut namanya 5-time repetition. 5-time repetition. Sehingga kita punya rumus, namanya rumusnya apa? STM tambah 5R menjadi LTM. Short term memory ditambah 5 kali repetisi itu akan menjadi long term memory. Long term memory. Ini disebut namanya brain formula. Formula otak namanya. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah kadang-kadang teman-teman yang membuat kita kadang-kadang kalah sama orang luar tuh, ini masalahnya. Ya. Kalau saya memberi training kepada guru-guru di berbagai tempat ya, saya selalu tanya, tahu nggak ini Bu? Waduh, kami baru tahu nih Pak Johan, nggak pernah tahu selama ini. Padahal ini adalah sebenarnya ilmu-ilmu sederhana yang bisa diajarkan kepada calon-calon guru kita. Calon guru kita, supaya nanti dia ketika keluar dari kampus mengajar, dia mempunyai sebuah ilmu yang mendukung pembelajarannya. Ilmu otak, ilmu growth mindset. Ya, jadi menurut saya inilah ujung dari modul 3 yang kita melanjutkan apa yang disampaikan tadi siang. Teman-teman, tidak terasa kita udah sampai di 25% perjalanan. Ya, 25% perjalanan. Kalau saya sama Prof Yanto udah sampai di modul 7. Ya, Prof Yanto ya, sampai modul 7 kita. Ya, kita sore hari ini selalu sampai modul 3. Ya, modul 3 kita. Nah, sekarang mari kita masuk teman-teman ke modul 4. Modul 4 itu adalah I am a value member of this learning community. Berita bagusnya adalah modul ini modul pendek. Karena apa? Ini adalah dimensi sosialnya dari growth mindset. Kalau modul 3 itu dimensi ilmiahnya. Dimensi ilmiah. Mari kita lihat teman-teman. Apa dimensi sosial dari growth mindset? Adalah I am a value member of this learning community. Jadi dalam komunitas pembelajaran ya, pasti teman-teman akan melihat ya, ada dosen atau guru, ada siswa, ada orang tua, dan ada kolega-kolega kita. Jadi di setiap kampus, di setiap sekolah, pasti learning community-nya adalah seperti itu. Ya, kadang-kadang ada juga muncul lagi masyarakat. Ya, kadang-kadang ada masyarakat di sini tambahan, masyarakat. Ya, masyarakat. Inilah learning community. Learning community. Sekarang bagaimana menjaga supaya hubungan ini tidak putus? Bagaimana menjaga supaya hubungan ini tidak putus? Dan bagaimana menjaga supaya hubungan ini tidak bermasalah? Karena sering sekali kita melihat teman-teman ya, hubungan guru dengan guru yang lain tuh kurang harmonis. Ya, kurang harmonis. Ternyata ini sangat mempengaruhi. Sekarang mari kita lihat teman-teman. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan antara guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa itu akan sangat membantu kita dalam mengencourage growth mindset di dalam kelas. Jadi growth mindset ini mempunyai syarat ya, bisa dikembangkan di dalam kelas kalau terjadi hubungan yang kuat antara murid dan gurunya. Tapi kalau hubungan guru dan murid ini nggak kuat, growth mindset ini boleh dikatakan impossible terjadi. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa ya. Nah, mari kita lihat teman-teman. Salah satu kesimpulan dari PISA adalah apa teman-teman?
growth mindset ini sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak pelajar-pelajar yang dianggap kurang beruntung. Disebut namanya disadvantaged student. Sebaliknya, growth mindset ini tidak terlalu banyak pengaruhnya kepada siswa-siswa yang lebih beruntung. Pinter, keluarganya mampu, fasilitasnya lengkap, yang kita sebut namanya advantaged student. Jadi, growth mindset ini sangat berpengaruh kepada disadvantaged student. Kita lihatlah, teman-teman ya, apalagi misalnya di PTN ya, seperti UNY. Pasti populasi mahasiswanya yang kurang beruntung itu banyak. Pasti banyak, apalagi zaman COVID ini. Saya rasa persentasenya pasti lebih banyak. Mungkin ada orang tuanya yang terganggu ekonominya, atau dia sendiri yang selama ini mungkin kerja sambil kuliah, tahu-tahu pabriknya tutup, produksinya berkurang. Dia yang dulu kerjanya full time, sekarang jadi part time, sehingga income-nya berkurang. Sehingga di dalam masa pandemi ini, ya teman-teman, growth mindset itu menjadi salah satu bentengnya. Oleh karena itu disebut di sini adalah apa? Hubungan yang kuat antara pendidik dan anak didiknya, khususnya bagi anak didik yang dianggap kurang cerdas, ini disebut namanya disadvantaged student, akan memberi manfaat yang optimal dalam upaya meningkatkan kepercayaan dirinya yang pada akhirnya sangat berpengaruh kepada kemampuan akademisnya. Ini adalah pendekatan sosialnya. Nanti kalau pendekatan kognitifnya akan kita pelajari di bab 5. Di bab 5 nanti, yang kita sebut namanya adalah equity dan equality. Yang dilengkapi dengan apa yang disebut namanya diferensiasi. Oke, ini dalam dimensi sosialnya adalah apa? Anak-anak yang kurang beruntung itu sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan gurunya. Kalau hubungannya lebih terbuka dengan gurunya punya kesempatan untuk mengembangkan apa yang disebut namanya growth mindset. Seperti kita pelajari otak tadi. Kalau belum paham, artinya itu bukan lemah. Itu artinya otak lagi bekerja. Coba lagi. Kerjakan lagi. Ulangi lagi. Jangan pernah katakan tidak bisa. Selalu katakan belum bisa. Ya. Jadi beginilah pendekatan kita melakukan apa yang disebut namanya mindset intervention. Mindset intervention. Oke. Ini apa yang terjadi teman-teman? Kalau sudah terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa, itu hubungannya akan seperti ini teman-teman. Connect ini sebenarnya kan konsep namanya connect. Ya, connect. Sehingga mereka punya landasan hubungan yang sangat baik. Apa landasan hubungan baik? Anak didik tahu bahwa gurunya percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Maka itu didorong terus. Dorong terus. Anak didik menghargai dan menyukai gurunya yang telah membimbing mereka. Sehingga rasa hormat kepada guru itu tinggi. Ya. Anak didik berani meminta masukan kepada gurunya dan mau mendengarkan. Anak didik sadar bahwa nilai yang diperolehnya tidak sepenting perkembangan diri mereka. Nah, ini teman-teman yang perlu sekali. Ya, ini yang perlu sekali. Kadang-kadang ada orang-orang ya, anak-anak yang mendapat nilai tinggi, tapi dia tidak berkembang. Nah, ini paradok. Ya, paradok. Nilainya tinggi, tapi dia tidak berkembang. Contohnya ada anak yang pintar banget, tapi tidak bisa bergaul, tidak bisa kerjasama dengan orang lain, ya, tidak bisa berkomunikasi. Dia yang bisa adalah menghadapi kertas kosong, nah itu pintar dia. Tapi kalau menghadapi orang, menghadapi teman sebaya, menghadapi orang yang lebih tua, menghadapi orang yang lebih kecil, itu nggak bisa. Maka itu yang terjadi adalah apa? Dia di sekolah hanya mencari nilai, bukan untuk mengembangkan diri. Sementara prinsip growth mindset-nya, seperti yang ditekankan oleh PISA, adalah apa? Adalah mengembangkan kemampuan akademis sekaligus mengembangkan yang non-akademis. Nah, adalah pendekatan dengan menggunakan growth mindset ini adalah pendekatan non-akademis yang mempengaruhi akademis. Seperti yang telah dibuktikan oleh PISA di 78 negara. Dan yang terakhir adalah apa? Anak didik merasa aman dengan guru. Oke. Nah, gurunya ngomong, gurunya membimbing mereka, sehingga mereka merasa gurunya itu adalah pelindung mereka. Ya, pelindung itu bukan berarti memberikan jawaban soal, tapi tidak. Ya, melindungi mereka dalam kehidupan sosial mereka. Nah, inilah pentingnya teman-teman kalau seorang guru dan seorang murid, siswa, dosen, mahasiswa memiliki hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik. Apalagi di kampus. Anak-anak kita udah dewasa semua. Itu hubungannya lebih baik, banyak sebenarnya seperti teman. Ya, seperti teman. Jadi
apalagi dosen-dosen muda, ya, dosen muda dan mahasiswa muda itu saling ini, ya, saling mempunyai hubungan yang baik seperti teman, seperti kakak dan adik, seperti kakak dan adik. Okay. Oleh karena itu ada apa yang dikatakan oleh John Hattie, ya. It is a teacher who have created positive teacher-student relationship that are more likely to have above average effect on student achievement. Jadi guru-guru yang telah membuat hubungan baik antara murid dan siswa itu sangat mungkin mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata. Inilah efek samping dari hubungan yang baik antara murid dan guru. Ini adalah hubungan yang paling fundamental. Paling fundamental. Lalu, bagaimana dengan hubungan antara guru dan orang tua? Kalau saya melihat teman-teman semua, ya, kita ada berbeda dengan di luar. Ya, mungkin Prof. Yanto yang pernah di luar juga melihat ada perbedaannya. Kenapa? Kalau di luar, itu hubungan guru dengan orang tua itu sangat akrab dan saling mendukung. Akrab dan mendukung. Walaupun di Indonesia ada, tapi tidak sekuat di sana. Kenapa? Karena ketika guru mulai menerapkan growth mindset di kelas, orang tuanya itu harus ikut membantu. Kenapa? Karena anaknya setelah dari sekolah kan akan pulang ke rumah. Maka itulah saya menuliskan di sini apa? Keterlibatan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Para orang tua yang growth mindset akan bisa mempercepat bertumbuhnya para anak mereka menjadi growth mindset student di bawah bimbingan para guru yang growth mindset pula. Hal ini akan berujung dengan terbentuknya apa yang disebut namanya growth mindset classroom. Jadi teman-teman lihat di sini, ya. Kita banyak menyebutkan kata growth mindset classroom, growth mindset teacher, growth mindset student, growth mindset parents. Jadi ada 4 growth mindset-nya, ya, ada 4 growth mindset-nya. Ada student-nya, ada teacher-nya, ada parents-nya, ya. Nah, semuanya ini akan membentuk apa yang disebut namanya growth mindset classroom. Kelas-kelas yang hidupannya berbasis growth mindset. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Profesor Carol Dweck bahwa apa? Bahwa relasi-relasi antara guru, murid, orang tua itu adalah fundamental untuk mengembangkan growth mindset di sekolah. Nah, kalau ada beberapa sekolah, ya, ada yang disebut namanya PTA, Parent Teacher Association. Nah, Parent Teacher Association. Nah, itu adalah sarana untuk mengembangkan relasi-relasi ini. Relasi-relasi ini. Sehingga orang tua itu tahu apa perkembangan anaknya di sekolah. Apa perkembangan anaknya di kampus. Ya, walaupun mungkin untuk level perguruan tinggi mungkin parents lebih banyak tidak terlibat. Kenapa? Anaknya kan sudah dewasa. Anaknya sudah dewasa. Ya. Nah, kalau seperti di Singapura, ya, kalau ada undangan dari sekolah kepada orang tuanya itu antusias datang. Antusias datang. Ya. Nah, kalau di Indonesia saya lihat, ya, mohon maaf ya kalau saya salah, kalau ada undangan dari sekolah kepada orang tuanya, kayaknya orang tuanya langsung prejudice. Prejudice. Apa prejudice-nya, teman-teman? 2 aja. Kalau enggak anaknya bikin ulah di sekolah, kalau enggak minta sumbangan. Ya, 2 aja nih. Ya, 2 aja. Jadi orang tua itu udah punya negative thinking kalau dipanggil sekolah. Nah, ini padahal sebenarnya kan tidak begitu. Ya, orang tua dipanggil ke sekolah itu bukan hanya karena anaknya bermasalah. Ya, orang tua dipanggil ke sekolah, lakukan namanya PTM, Parent Teacher Meeting, untuk membahas apa program-program sekolah, apa dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah untuk orang tuanya. Nah, inilah yang disebut namanya adalah parent-teacher relationship. Ya, parent-teacher relationship. Kemudian yang terakhir, teman-teman, bagaimana hubungan antara guru dan koleganya? Ini ternyata juga sangat berpengaruh. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menutup mata, ya. Ada di sekolah-sekolah tertentu itu antar gurunya itu terjadi persaingan nggak sehat. Contoh misalnya, ya, ada guru sebagian yang sudah sertifikasi, ada sebagian guru belum sertifikasi, ada sebagian guru honorer. Ya, ada tiga level guru, 3 macam guru yang di sekolahnya. Ya, nah, akibatnya apa terjadi? Terjadi seolah-olah ada cemburuan, iri. Apalagi kalau guru-guru yang sudah lolos sertifikasi agak kurang bisa membawakan diri di sekolah. Ya,
Kalau yang sulit-sulit, honorer yang disuruh kerja. Kalau yang enak, dia yang kerja misalnya. Ya, ada yang seperti itu. Akibatnya orang melihat ya, waduh, dia dapat TBG, kerjanya santai. Saya yang nggak dapat apa-apa, kerjanya berat. Sehingga terjadi adalah apa? Hubungan antar guru tuh terputus. Terputus dia. Ya, satu ini ke satu ini tuh nggak nyambung dia. Nah, ini adalah sangat mengganggu perkembangan growth mindset school. Kenapa? Nanti ujung dari akhirnya itu adalah growth mindset school. Ya, growth mindset school. Jadi kita akan mengenal apa yang disebut namanya growth mindset teacher, growth mindset student, growth mindset classroom, dan yang terakhir disebut adalah growth mindset school. Nah, kalau di kampus disebutnya nama growth mindset campus. Ya, kalau terjadi di fakultas-fakultas growth mindset faculty, berkumpul fakulti-fakulti menjadi kampus. Jadi ya sebutlah namanya growth mindset campus. Di mana hubungan antara personal di kampus itu berdasarkan growth mindset. Apa dasar growth mindset itu? Yang pertama adalah apa? Tidak pernah menyerah dengan tantangan. Tidak pernah menyerah dengan kesulitan. Tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Selalu mengatakan saya belum bisa. Inilah hubungan-hubungan yang perlu dibangun di sebuah itu learning community. Maka itulah bab kita itu disebut namanya adalah I am a value member of learning community. Ya, learning community. Oke. Lalu teman-teman, kalau terbentuk hubungan yang baik antara siswa dan guru, dosen dan mahasiswa, terbentuklah apa yang disebut namanya nurture classroom. Nurture classroom. Nurture classroom ini punya ciri-ciri 4. Ya. Yang pertama adalah apa? Setiap kesalahan itu dianggap kesempatan untuk belajar. Jadi di kelas-kelas yang bersifat namanya nature classroom itu tidak ada hukuman, tidak ada punishment. Ya, setiap anak yang dapat nilainya jelek, yang gagal, yang belum lulus itu di nurture, ya, diasuh, ya, dengan memberi kesempatan mereka kedua atau ketiga. Ya. Kemudian berikutnya lagi di nurture classroom, anak didik menyukai pendidiknya, mendorong mereka untuk menantang diri sendiri dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Jadi teman-teman, ada guru atau dosen ya, yang suka memberi tantangan kepada anak-anaknya. Contohnya apa misalnya? Soal yang agak penuh jebakan. Ya, soal yang penuh jebakan. Misalnya ada soal yang bersifat hot misalnya. Soal cerita. Ya. Pertanyaannya ada ABC, tapi dibikin jebakan. Apa jebakannya misalnya? Kalau nggak bisa mengerjakan A, nggak bisa jawab B. Nggak bisa jawab AB, nggak bisa jawab C. Nggak bisa jawab ABC, nggak bisa jawab D. Nah, saya dulu waktu di ITB, teman-teman, punya dosen yang seperti itu. Yang ujiannya selalu open book. Ya, open book. Jadi kalau kata dosennya, oke, kita minggu depan ujian open book. Udah, anak-anak kepalanya udah langsung puyeng kepalanya. Kenapa? Yang pertama soalnya udah pasti dari awang-awang. Namanya dari awang-awang. Ya, kemudian kita boleh membuka textbook kita, tapi udah pasti nggak ada gunanya. Kenapa? Soalnya lebih banyak logik. Soalnya lebih banyak logik. Nah, oleh karena itu di sini, teman-teman ya, pendidik harus mendorong anak-anaknya untuk apa? Menantang diri sendiri. Supaya terjadi adalah mereka dapat kesalahan, mereka dapat kegagalan. Mereka harus merasakan pengalaman gagal dan salah itu. Karena dari pengalaman gagal dan salah itulah mereka bisa memperbaiki diri mereka. Mereka merasakan bahwa, oh ternyata kalau ke kanan itu nggak sampai kita ke UNY, harus lurus baru sampai ke UNY. Sehingga ke berikutnya dia tidak pernah lagi belok kanan, tapi akan lurus supaya dia bisa mencapai UNY lebih cepat. Inilah gunanya soal-soal yang menantang. Ya, jadi jangan lagi terbalik adalah kita memberi soal serendah mungkin supaya apa? Semuanya dapat KKM. Kalau di itu kan KKM. Supaya semuanya mudah, lulus dengan mudah. Justru itu akan menjebak anak-anak. Berikutnya lagi, didik percaya bahwa dengan usaha dan latihan, semua anak didik bisa berprestasi di bidang mana saja. Jadi kalau nurture classroom itu teman-teman, itu rasa percaya guru, dosen kepada siswa dan mahasiswanya itu tinggi. Ya. Jadi ketika seorang guru memberi tugas yang berat kepada siswanya tahu, oh ini pasti kita harus bekerja keras dan pasti bisa dikerjakan.
Apalagi gurunya mendorong dia dengan memberi bantuan. Oke, kalau ngomong nggak bisa ini, lihat textbook ini, lihat link ini, lihat artikel ini, sehingga gurunya itu responsif terhadap kebutuhan anak didiknya. Dan yang terakhir adalah apa? Para anak didiknya mandiri dalam mengatur proses belajar dan didorong untuk mengambil risiko. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan pemandu. Ya, jadi teman-teman beginilah sebenarnya cita-cita kita dari dulu, yang mungkin sampai sekarang masih perlu perjuangan. Ya, berganti-ganti kurikulum kita, berganti-ganti metode pembelajaran kita. Sebenarnya yang kita harapkan adalah apa? Terjadi apa yang disebut namanya nurture classroom. Saya memberi informasi kepada teman-teman ya. Kalau nurture itu, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada bahasa ini padanannya. Padanannya namanya welas asih. Ya, jadi kalau nurture itu, ya, nurture. Ya, nurture. Itu ke dalam bahasa Indonesia-nya namanya welas asih. Welas asih. Ya, welas asih, Bro. Ya, welas asih. Sama juga ini download. Kalau download apa namanya? Unduh. Ya, unduh. Nah, ini ada bahasa-bahasa Indonesia baru ini, ya. Kalau nurture itu terjemahannya namanya welas asih. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya namanya kelas welas asih. Kelas welas asih. Ya. Karena akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Apapun pembelajaran kita, apapun mata pelajaran kita, yang ujungnya adalah apa? Kita ingin anak-anak kita tumbuh. Kita ingin anak-anak kita berkembang. Kita ingin anak-anak kita itu siap menghadapi tantangan-tantangan. Nah, oleh karena itulah growth mindset ini menjadi modal mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka bertemu dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan, mereka tidak pernah mengatakan, saya menyerah. Ya, sehingga nanti kita akan melihat lulusan-lulusan dari UNJ kita, ya baik yang guru maupun yang non-guru, akan menjadi tenaga kerja, insan-insan yang tangguh. Ya, gigih, tangguh, pantang menyerah. Karena apa? Di dalam dirinya udah terpatri apa yang disebut namanya growth mindset. Oke? Oleh karena itulah teman-teman, di dalam kelas seorang guru itu sangat memegang peranan penting. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi bahwa kesimpulan dari PISA adalah apa? Guru yang growth mindset, ya, itu bisa mengangkat siswa yang fixed mindset sehingga menjadi growth mindset. Guru yang mindset bisa siswa yang mindset sehingga menjadi fixed mindset. Itu pemain utamanya adalah guru, dosen. Ya, tanpa guru dan dosen yang growth mindset, tidak mungkin ada promosi mindset di dalam kelas. Kenapa? Karena siswanya tidak akan percaya. Ya, siswanya nggak akan percaya karena apa? Karakter growth mindset itu kan berbeda dengan yang disebut namanya fixed mindset. Oleh karena itulah dunia pendidikan itulah dunia yang paling tepat untuk mengembangkan growth mindset, baik di berbagai tingkat. Sekarang ini perkembangan growth mindset itu bahkan sudah dimulai sejak dari PAUD. Ya, dari PAUD sudah dimulai. Bunda-bunda PAUD itu justru menjadi andalan buat membentuk anak-anak yang growth mindset. Kenapa? Karena kalau PAUD-nya sudah jadi, di SD-nya lebih mudah. Di SD-nya lebih mudah, di SMP-nya lebih mudah. Sehingga akhirnya sampai juga nanti di perguruan tinggi, ya, di PT. Jadi lebih mudah. Ya. Karena apa? Seperti kata-kata tadi, membangun growth mindset ini harus selangkah demi selangkah. Step by step. Karena dia bukan merupakan ilmu yang bisa dihafal. Dia adalah sesuatu yang berbentuk keyakinan, berbentuk asumsi, berbentuk cara berpikir. Dan ini membentuknya tidak cepat. Ini butuh waktu. Ya. Oleh karena itu ada prinsip adalah apa? Mengembangkan mindset di sekolah bersifat lama, sulit, dan bisa berlangsung sepanjang hayat. Ya, berlangsung sepanjang hayat. Karena itulah mulailah sedini mungkin. Maka itulah teach growth mindset from the start. From the start. Ya, dengan demikian kita bisa berharap
murid-murid kita, anak-anak kita, mahasiswa kita itu memiliki mindset yang bagus. Sebentar lagi kita istirahat ya Prof. Sony ya, jam 3, betul Prof. Sony? Ya, betul Jam Pak 3, Johan. betul jam 3 ya Prof ya? Pukul 15 ya. Ya, ini 3 menit 15 lagi ya. nanti kita break dulu. Ya, 3 menit lagi pas supaya kita waktunya cocok ya. Ya. Jadi teman-teman, nanti setelah kita break 15 menit, kita akan masuk ke modul 5. Ya, modul 5. Saya sama Prof. Yanto sudah punya ini YouTube-nya modul 5. Dan ini dikatakan adalah modul yang paling menarik. Ya, teman-teman nanti akan belajar apa yang disebut namanya Pygmalion effect. Ya. Ada diferensiasi, ada equity, ada target system dan segala macam. Sehingga nanti teman-teman akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan berguna nanti di modul 5. Modul 5 itu sebut namanya adalah We Love a Challenge. We Love a Challenge. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi teman-teman ya, modul 1, modul 2 itu adalah basic. Ini basic. Ya, basic. Modul 3 dan modul 4 itu adalah pendukung ilmiah, dan yang terakhir adalah pendukung sosialnya. Kemudian di bab 5, bab 6, bab 7, bab 8 sampai bab 9 itu adalah isi growth mindset-nya. Jadi growth mindset itu ada di sini nih. Ya. Nah, mungkin kita hari ini itu mungkin akan sampai mungkin di 6 atau 7. 6 atau 7. Tapi kalau saya memperkirakan nanti mungkin kita sampai di 6. Ya, karena kita di 5 akan lama nanti. Sehingga besok kita akan mulai di 7. Karena di 7 ini akan menarik sekali. Ya, jadi modul-modul yang menarik itu adalah 5, 7, ya, nanti 9. Itu menarik modulnya. Ya, panjang dan perlu pembahasan yang cukup mendalam. Oke, teman-teman, saya rasa ini pas jam 14.59. Saya kembalikan ke Prof. Sony untuk dituntun untuk istirahat 15 menit. Silakan Prof. Sony. Terima kasih Pak Johan atas pemaparan materi lanjutan dari tadi pagi. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk garis bawahi, yaitu hubungan antara atau relasi orang tua dengan guru ya. Dan juga tadi ada nurture classroom ya, yang sangat menarik sekali. Jadi kita break dulu 15 menit untuk memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang akan melaksanakan sholat asar, dan nanti kita kembali lagi pukul 15.15. Terima kasih Pak Johan. Ya, saya stop share dulu ya. Ya, mari.